Jadi surat Yusuf ayat 8 ini pertama perintah kepada Nabi, yaitu untuk mengajak manusia untuk ke jalan Allah, disebutnya Torekoh. Jalan Torekohku yaitu jalan Allah. Kul hadis sabili, dari kata-kata kul hadis sabili ini diambillah istilah Torekoh. Kemudian ikuti aku, kata Nabi, ana wa manittaba'ani, ikutilah aku dan orang yang sepaham denganku. Jadi Nabi Muhammad seperti yang diceritakan dalam Sintoris Abah Guru mengajak para sahabat untuk menuju Allah. Alatnya, caranya itu Rasulullah lakona kalimat thayyibah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat thayyibah as-sahabata, yaitu jalan ya Allah atau jalanku, yang kata Nabi hadis sabili, untuk mengajak Nabi Muhammad diperintah untuk mengajak taubat kepada Allah. Maka Rasulullah bukan hanya sekedar ngomong, bukan hanya sekedar teori, tapi dikasih alatnya. Alatnya apa? Yaitu Rasulullah menuntun, menalkin kalimat thayyibah kepada para sahabat, mengajarkan kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah inilah jalan yang paling pintas untuk menghadapi kehidupan di dunia, untuk menghadapi di mana manusia itu tidak akan terlepas daripada hawa nafsu, di mana manusia itu tidak akan terlepas daripada godaan-godaan dunia, atau hatinya kotor, jiwanya kotor. Maka Rasulullah untuk mengajak ke jalan aku, yaitu jalan Allah, dengan cara la ilaha illallah, menuntun, mengajarkan kalimat la ilallah. Nanti ini akan bakal cikal jadi ajaran atau metode Torekoh. Jadi ada zaman Nabi. Jadi ketika Rasul diperintahkan oleh Allah untuk mengajak taubat seluruh manusia dengan hati yang bersih ke jalan Allah, bukan sekedar ceramah, bukan sekedar teori, tapi Rasulullah memberikan caranya, yaitu mengajarkan kalimat la ilallah, yaitu untuk tujuan yang pertama membersihkan hati. Nah, tujuan Rasul mengajarkan la ilaha illallah membersihkan hati para sahabat ketika itu dari kotoran-kotoran yang ada di hati, yang disebut mazmuma atau yang disebut najis maknawi, subihubudunya, lawama, nafsu keiblisan, nafsu kesyatanan, mengikuti hawa nafsu. Nah, itu dibersihkan. Tujuan yang pertama. Maka diajarkan kalimat la ilaha illallah. Tuh, zaman Nabi ada. Jadi ada dalilnya, riwayat. Karena Nabi SAW melakona sahabatnya kalimat thayyibah. Pertama, tasfiyatul qulub. Yang kedua, ketika Nabi diperintahkan oleh Allah, ajak tuh umat manusia untuk kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Sama, Rasul menggunakan kalimat la ilallah dengan tujuan kedua, yaitu membersihkan jiwanya atau tazkiyatun nufus, jiwa. Jiwa itu kalau dalam ilmu tarekat itu nafsu. Ada nafsu dikembangkan oleh orang-orang sufi, ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamil, mukammil.
Yang ketiga, ketika Rasulullah diperintahkan untuk mengajak manusia taubat kepada Allah dengan hati yang bersih, itu tetap pakai kalimat la ilaha illallah. Itu dengan ketiga tujuannya apa? Menyatakan hubungan dengan Tuhannya, mengatakan hubungan dengan Tuhannya. Yang keempat, untuk mencapai kebahagiaan yang suci. Itu kata-kata qul hadis sabili adu ila ala basiratin, seperti itu. Ajaklah, katakanlah wahai Muhammad bahwa ini jalanku, nah, jalan torekotku, jalan Nabi. Seru mereka taubat nasuha. Adu ilallah, ajak mereka untuk taubat kepada Allah dengan hati yang terang bersih. Nah, itu Rasulullah mengajak untuk bertobat tadi dengan cara apa? Dengan cara menalkin kalimat thayyibah. Dengan cara menalkin kalimat thayyibah tadi, berarti Rasulullah itulah jalanku, jalan Rasulullah. Maka kata Allah, ana wa manitabani, ikutilah aku dan orang yang sepaham denganku. Para sahabat ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian diikuti oleh murid sahabat tabi'in, diikuti tabi'in. Nah, itulah yang disebut haji sabili, adu ilallah al-basir, mengajak tobat. Diperintahkan untuk mengajak tobat kepada Allah itu dengan ada caranya. Bukan perintah tobat doang, tapi dikasih tahu tata caranya. Maka dikembangkan lagi dalam Torekoh dari Hawa Naksabandiyah di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman dengan ayat dalil ayat ini kulah disabil adu ilallah ala basiratin ana wa man tabani, yaitu ajaklah manusia untuk kembali kepada jalanku, taubat dengan cara taubat. Maka Torekoh Qadiriyah wa Naksabandiyah di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman ada istilah mandi tobat, sholat tobat, baru ditalkin kalimat thayyibah tadi. Masya Allah, sinkron. Jadi abah guru Syekh Abdurrahman menerapkan ajaran ini ada dalilnya. Ini jalanku. Nah, jalannya Syekh Abdurrahman, torekohnya Syekh Abdurrahman itu ketika si murid pengen bertobat, pertama dia harus mandi tobat ya, dengan air, dengan tata cara tobatnya. Nawaitu gusata anjamil junub lillahi ta'ala, itu kemudian disiramlah air tadi ya ke pundak kanan kiri sampai semuanya, kemudian badan kita diistighfarkan, baru di situ sholat tobat. Setelah sholat tobat, sholat hajat, kemudian subuh, nanti baru ditalkin, diajarkan kalimat la ilaha illallah sama badal talqin. Masya Allah. Ana wa manitaba'ana, setelah kita punya ajaran torekoh la ilaha illallah jahar, ada torekoh yang kedua zikir khafi. Masya Allah, untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa yang ada di ada, yaitu torekoh apa zikir khafi wazkur rabbaka fi nafsika, tidak lain untuk menyatakan hubungan kepada Allah supaya murid tadi, orang-orang tadi bisa berzikir hatinya. Dibukakan juga tuh dengan torekoh zikir khafi ya di abah guru. Kemudian nanti sampai 7 latifah, latifah qalbi, latifah rusiri, khafi apa nafsi, kolab, naik tingkat, baru nanti dikasih muraqabah ahadiyah maya akrobiyah. Sama apa yang dituju ajaran la ilaha dengan zikir khafi tadi, yaitu mencapai kebahagiaan yang suci. Kalau seseorang punya zikir la ilaha illallah, seseorang punya zikir khafi, apalagi ditambah dengan riyadhah khotaman, manakiban, itu yang dicapai, yang diinginkan oleh Rasulullah, para sahabat tabi'in, ulama-ulama terdahulu, guru-guru kita terdahulu, termasuk abah guru Syekh Abdurrahman, tidak lain supaya kita mencapai kebahagiaan yang suci. Kebahagiaan yang suci itu apa? Jasad dan ruh kita tenang, tentrem, cager bager, kata Abah Anom. Kalau orang udah cager bager, badannya sehat,
hatinya tenang, itu cager-bager. Ada orang jasadnya sehat tapi hatinya sakit, itu bukan cager-bager. Nah, ada kata-kata cager-bager di Tanbi Abanom, itu cager-bager. Kenapa mereka bisa mengatakan cager-bager? Cager, badan jasadnya cager, bager hatinya bager, kagak dengki, kagak iri, kagak sombong itu. Karena dia sering mengatakan mengulang mengalazama kalimat la ilaha illallah. Inilah qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basyir anna wa man ittaba'ani. Ikutilah aku. Dulu Rasulullah, sekarang mursyid. Siapa sekarang guru-guru kerohanianmu? Kita harus sadarlah kamu, katanya. Segeralah kamu kembali taubat, minta ampun kepada Tuhanmu berserta rombongan guru-guru rohanimu. Nah, jadi kalau orang pengen taubat nggak bisa ngucapin sendiri, nggak bisa riado sendiri, maka dia harus ada pembimbing. Sebagaimana dalam kitab Safinatul Qadariyah, bahwa seseorang tobat itu harus datang ke guru mursyid, di hadapan guru mursyid. Maka guru mursyid, sang mursyid itu tahu bagaimana dosa-dosa yang ada di kita yang harus dibersihkan. Maka obatnya adalah kalimat la ilaha illallah dengan ditalkin, dengan zikir hobi, sholat tobat. Nah, guru tahu. Kalau kita taubat dengan ucapan kita, saya taubat, oh nggak bisa. Harus di hadapan guru. Baru guru itu tahu kadar-kadar dosa-dosa apa yang ada dari kita, guru tahu. Maka guru ngasih kalimat la ilaha, ini bersihkan dengan ini zikir hopinya, ini zikir sirinya, ini lo sholat tobatnya, ini lo cara istighfarnya, begitu. Makanya yang paling jalan yang paling pendek atau yang paling pintas dan tidak ada teman dapat menolongmu di alam ini kecuali kita bertorekoh dengan torekoh Tuhan. Itu torekoh Allah, torekoh Rasulullah, torekoh para sahabat, torekoh para guru-guru mursyid kita Sena Al-Mukarram. Makanya kenapa kita bertorekoh, wajib bertorekoh pada zaman modern ini. Maka tidak ada yang bisa membersihkan penyakit hati kecuali bertorekoh. Anda baca Quran pun belum tentu hati Anda bersih, Anda beramal pun belum tentu amal Anda ikhlas. Tapi ketika Anda bermursyid, di bawah bimbingan guru mursyid, amal Anda, ilmu Anda akan nafi, akan manfaat. Berapa banyak orang yang dikatakan ilmunya pisutur dalam tulisan doang. Berapa kitab dia kumpulkan di lemari dia, ngaji ke kiai-kiai, tapi ilmunya hanya pisutur, belum sampai pisudur. Maka untuk sampai mencapai ilmu pisudur, maka manusia itu harus ditalkin kalimat la ilaha illallah sama guru mursyid atau ahlu talkin, kata Sultan Aulia Abdul Qadir. Barulah kitab-kitab selemari, kitab-kitab 2 lemari serumah banyak itu baru bisa masuk dengan cara ditalkin. Mapisudur, ilmu itu mapisudur. Maka pisudur ada di kolbu, rusir hopi apa nafsi kolam, dikalkin kalimat la ilaha illallah, masuk pisudur. Kemudian zikir hopi Allah di 7 latifah. Itulah yang dimaksud ilmu pisudur, yang ilmu nafi, saudara. Boleh kita belajar kitab-kitab, tapi kitab itu belum tentu bisa masuk ke sudur. Di dalam sudur ada kolbu, rusir hopi apa nafsi kolam. Nah, itulah syaratnya harus datang ke guru mursyid, yang kata Allah dalam surat Yusuf ayat 8, ikutilah aku dan yang sepaham denganku. Siapa? Para guru-guru mursyid. Wa man ittaba'ani, orang yang sepaham denganku, itu para sahabat tabiin sama guru-guru kita silsilah itu. Nah, kita jalurnya dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Sahabat Sambas ke Syekh Abdul Karim Tanara Banten, ke Syekh Solin Benteng, Syekh Abdul Khair, Syekh Abdurrahman. Nah, itu sepaham, sejalan. Semua perjalanan guru-guru kita sama dengan perjalanan Rasulullah, sama dengan Quran dan hadis. Itu guru-guru mursyid. Makanya para murid-murid seorang ikuti gurumu. Kalau pengen selamat di dunia, gabunglah dengan rombongan para guru rohani. Artinya kita mendapatkan talkinan dari beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang dijabarkan oleh Sejarah Katolik dengan referensi buku Syekh Abdurrahman halaman 5, yaitu kul hadis sabil adu ilallah ala basyirati ana wa man ittaba'ani. Dan mudah-mudahan kita termasuk bukan yang ditunggu ya oleh Rasulullah, tapi umatnya durjana.
umatnya mengikuti hawa nafsu. Karena kita sudah berombongan dengan Syekh Mursyid, para guru-guru kita, insya Allah, walaupun kita orang kotor, walaupun kita orang yang kagak beres, insya Allah dengan rombongan para guru mursyid ini kita akan dibenahi dengan zikir la ilaha illallah. Ruhani kita akan dididik, ruhani kita akan ditempa oleh Syekh Mursyid dengan tarbiyah Syekh Mursyid. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil simi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima.